warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwendi. Saya dari kelas RA4 Prodi Manajemen. Yang terhormat kepada Pak Serworoji Eskom MM selaku dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan hasil resumen pengantar teknologi informasi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-13. Pertemuan pertama yaitu pengantar teknologi informasi. Definisi teknologi informasi: yang pertama dunia digital, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga pendukung efisiensi. Sejarah teknologi informasi mulai dari mesin hitung. Teknologi informasi dimulai dari perkembangan mesin hitung dan perangkat mekanis pada abad ke-19 seperti kalkulator, mekanik dan kearifan komputer. Pada 1940-an, komputer elektronik modern mulai dikembangkan, membawa revolusi dalam pemrosesan data dan kemampuan komputasi. Internet pada era digital. Pada tahun 1969, ARPANET mendahului internet lahir di era digital, mulai dengan perkembangan komputer pribadi dari internet yang merasa pada tahun 1990-an. Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama komunikasi, yang kedua hiburan, yang ketiga belanja online. Peran teknologi informasi dalam bisnis: yang pertama kolaborasi, yang kedua pemasaran dan penjualan, yang ketiga pengambilan keputusan. Tantangan dalam implementasi teknologi informasi: yang pertama sumber daya dan kompetensi, yang kedua keselarasan teknologi dan proses, yang ketiga keamanan dan privasi. Keuntungan dan manfaat teknologi informasi: yang pertama otomasi dan efisiensi, yang kedua akses dan informasi, yang ketiga komunikasi global. Masa depan teknologi informasi: dasar komputasi kuantum, realitas. Pertemuan kedua yaitu sejarah perkembangan komputer. Pengertian definisi komputer: komputer adalah elektronik yang menerima, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer analog: sebuah di mana komputer beroperasi berdasarkan kuantitas menggunakan sirkuit analog untuk mewakili data. Mekanik: komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Generasi komputer pertama: yang pertama komputer tabung vakum memiliki ukuran besar dan menggunakan tabung vakum yang rentan terhadap kegagalan. Yang kedua pemrogram Transner merupakan komputer yang pertama kali dirancang untuk diskusi. Yang ketiga, UNIVAC 1 menggunakan tabung vakum yang lebih andal dan merupakan komputer pertama diproduksi secara komersial. Generasi komputer kedua yaitu transistor, kartu ponsel, komputer arsitektur VIVA. Generasi komputer ketiga: yang pertama sirkuit terpadu, yang kedua PC dan personal komputer, yang ketiga sistem operasi, yang keempat GUI dan MOS. Generasi komputer keempat yaitu perkembangan jaringan, teknologi bergerak, computing yang lebih cepat. Pertemuan ketiga yaitu dasar-dasar perangkat keras. Mekanisme kerja komputer: yang pertama kerja komputer, yang kedua bit by bit dan buzzword, yang ketiga inti dari komputer, yang keempat memori komputer, alat input dan output. Yang pertama keyboard, yang kedua monitor, yang ketiga printer, yang keempat mouse. Alat penyimpanan: yang pertama hard drive atau HDD, yang keempat solid drive atau SSD, yang keempat flash. Sistem komputer: yang pertama komponen, yang kedua sistem operasi, yang ketiga perkembangan. Pertemuan keempat yaitu konsep program dan sistem software. Sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan efisiensi dan kualitas tinggi. Definisi konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Elemen-elemen konsep perangkat program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak terdiri dari elemen seperti analisis kebutuhan, desain, arsitektur, pengkodean, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi. Metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak: yang pertama waterfall, yang kedua agile, yang ketiga DevOps.
Peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan pemodelan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama, kompleksitas pengembangan. Yang kedua, perubahan kebutuhan. Yang ketiga, kualitas dan keamanan. Keunggulan dan manfaat penggunaan konsep dan program sistem perangkat lunak. Produktivitas tinggi. Yang pertama, kualitas unggul. Yang kedua, peningkatan keamanan. Yang ketiga, peningkatan keandalan. Pertemuan kelima yaitu mengenal proses kata sama dengan paperless publishing. Alat kerja fitur Word yang mempermudah pengolahan kata. Yang pertama, kolaborasi. Yang kedua, surfacing dan grammarly. Yang ketiga, penyanting PDF. Yang keempat, Word and Insert Media. Sejarah desktop publishing. Yang pertama, 1980, desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktif offset printing. Yang kedua, 1990, desktop publishing menjadi layak untuk diakses, terutama setelah pemakaian komputer pribadi meluas. Yang ketiga, sekarang banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe InDesign, WordPress, dan Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak rapi dan profesional. Spreadsheet sebagai alat pengolahan data. Yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, perencanaan finance. Yang ketiga, perencanaan proyek. Software statistik. 1. SPSS, software untuk memproses data statistik dan analisis data. Yang kedua, Microsoft Excel, software untuk membuat grafik dan tabel serta melakukan pengolahan dan data sederhana. Yang ketiga, SAS, software lengkap untuk memproses data dan analisis data statistik. Statistik dan data analisis. Statistik deskriptif, gagasan uji hipotesis, produser, analisis variansi atau ANOVA. Visual ilmiah. Yang pertama, astronomi. Yang kedua, kedokteran. Yang ketiga, genetika. Perhitungan risiko dalam paperless publishing. Yang pertama, keamanan. Yang kedua, rendahnya biaya produksi. Yang ketiga, keuntungan lingkungan. Pertemuan keenam yaitu apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Pengertian grafik. Yang pertama, komunikasi visual. Grafik adalah representasi visual dan dari data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, kreativitas grafik memungkinkan menambahkan kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. Yang ketiga, tingkat ekspresivitas. Grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. Yang keempat, visualisasi data. Grafik menjadi alat penting untuk merepresentasikan data statistik atau kompleks secara jelas dan mudah dimengerti. Hypermedia dalam presentasi. Yang pertama, pengertian hypermedia. Hypermedia mengacu pada teks, gambar, suara, dan grafik media yang lain terhubung secara non-linear dalam presentasi. Yang kedua, interaktivitas hypermedia. Hypermedia memungkinkan penggunaan berinteraksi dengan materi presentasi seperti mengklik tautan untuk navigasi lebih lanjut. Yang ketiga, engagement. Dengan menggunakan hypermedia, presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman serta daya pikat audiens. Pentingnya multimedia dalam presentasi. Yang pertama, kompleksitas informasi. Yang kedua, konteks audiensi. Yang ketiga, kreativitas ekspresi. Perbedaan antara grafik, hypermedia, dan multimedia. Grafik, bentuk visual yang mewakili data secara efektif. Hypermedia, tautan tak terbatas antara berbagai media dalam presentasi. Multimedia, penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Penerapan grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Yang pertama, grafik, hypermedia, multimedia. Kesimpulan dan penekanan penting. Grafik, hypermedia, dan multimedia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas presentasi. Dalam era digital saat ini, apresiasi terhadap keberagaman media ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan yang sukses. Temuan ketujuh, manfaat database dan pengimplikasiannya. Pengertian database
Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup identitas atribut dan relasi antara entitas. Manfaat penggunaan database: yang pertama, penyimpanan efisien; yang kedua, pemeliharaan data; yang ketiga, akses mudah; yang keempat, analisis data. Contoh pemanfaatan database dalam bisnis: yang pertama, manfaat manajemen persediaan; yang kedua, manajemen hubungan pelanggan atau CRM; yang ketiga, manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Pentingnya keamanan dan dalam penggunaan database. Dalam penggunaan database, keamanan data merupakan hal yang penting. Database harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan data, dan kerusakan. Implementasi hukum dalam penggunaan database. Regulasi seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa menetapkan prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Tantangan dalam pengolahan database: yang pertama, skalabilitas; yang kedua, kecepatan dan kinerja; yang ketiga, kesesuaian dengan peraturan. Pengembangan database di masa depan, yaitu database terdistribusi; yang kedua itu integrasi dengan kecerdasan buatan AI; yang ketiga, lebih terfokus pada keamanan. Pertemuan ke-8 yaitu pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Basis of Computer Networking yaitu Local Area Network atau LAN, Wide Area Network atau WAN, Network Product. The Four of Email: yang pertama, efficient communication; yang kedua, enhanced collaboration; yang ketiga, global connectivity. Teleconferencing breaking barriers yaitu virtual meeting, video conferencing, tiga webinar. Instant messaging connection in real time: yang pertama, real time communication; yang kedua, group chat; yang ketiga, virtual friends. Transforming the world of information yaitu instant access to information, business efficiency, Internet of Things. Consolation yaitu endless possibilities, concepting the world, the future of the working. Pertemuan 9, memahami infrastruktur data dan informasi. Definisi dan konsep dasar infrastruktur data yaitu basis data, konektivitas, server, dan penyimpanan. Komponen utama infrastruktur data: yang pertama, perangkat keras; yang kedua, perangkat lunak; yang ketiga, sumber data; yang keempat, proses alur kerja. Peran infrastruktur data dalam organisasi. Infrastruktur data memegang peranan penting dalam organisasi modern. Ia bertindak sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sistem, aplikasi, dan sumber data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Manfaat infrastruktur yang efektif yaitu kompleksitas, keamanan dan privasi, sumber daya terbatas, perubahan teknologi. Teknologi pendukung infrastruktur data yaitu database dan sistem penyimpanan, jaringan dan konektivitas, analitik dan visual data. Prinsip-prinsip desain infrastruktur data: yang pertama, scalable dan tahan lama; yang kedua, keamanan dan privasi; yang ketiga, interoperabilitas; yang keempat, efisiensi biaya. Tren dan perkembangan terkini dalam infrastruktur data. Saat ini kami melihat tren-tren seperti peningkatan penggunaan cloud computing, adopsi big data dan analitika, serta implementasi Internet of Things atau IoT. Dan computing. Selain itu, muncul juga teknologi baru seperti blockchain dan yang semakin terintegrasi dalam infrastruktur data. Langkah-langkah implementasi infrastruktur data yang sukses: yang pertama, perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan organisasi; yang kedua, desain, merancang arsitektur data yang efektif; yang ketiga, implementasi, membangun dan menginstallkan komponen infrastruktur; yang keempat, manajemen, memelihara dan mengoptimalkan infrastruktur data; yang kelima, evaluasi, meninjau dan menyesuaikan infrastruktur secara berkelanjutan. Pertemuan ke-10 yaitu pengenalan internet. Awal mula internet: yang pertama, kelahiran ARPANET. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk tujuan komunikasi militer.
Kedua, pengembangan protokol TCP atau IP. Pada tahun 1970-an, protokol TCP atau IP dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung. Yang ketiga, lahirnya WWW. Pada tahun 1990, Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web yang memungkinkan penegasan informasi melalui hyperlink dan browser web. Perkembangan teknologi internet yaitu kecepatan yang kedua perangkat terhubung, ketiga komputer awan. Dampaknya terhadap kehidupan manusia: yang pertama, akses informasi global; yang kedua, komunikasi instan; yang ketiga, peluang bisnis baru; yang keempat, terbukanya akses pendidikan. Perubahan gaya hidup akibat internet yaitu gaya hidup digital, sumber informasi utama, kehadiran online, ketergantungan teknologi. Tantangan dan isu terkait internet yaitu privasi dan keamanan, konten berbahaya, kesenjangan digital. Masa depan internet: yang pertama, teknologi 5G; yang kedua, Internet of Things; yang ketiga, kecerdasan buatan. Kesimpulan: konektivitas global. Internet menciptakan dua dunia yang terhubung secara global, memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi, inovasi dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi inovasi berkelanjutan. Perkembangan teknologi internet terus mendorong inovasi, membuka peluang baru di berbagai bidang. Tantangan yang terus berkembang. Kemajuan internet juga membawa tantangan baru terkait privasi, keamanan, kesenjangan digital yang harus dijaga. Pertemuan ke-11 yaitu keamanan komputer. Keamanan komputer adalah disiplin yang berfokus pada perlindungan sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari akses yang tidak sah, pencurian, kerusakan, atau gangguan. Ini melibatkan penerapan berbagai teknologi, kebijakan, dan praktik untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Keamanan komputer diperlukan karena berbagai alasan penting yang terkait dengan perlindungan informasi, menjaga integritas sistem, dan memastikan komunitas operasional. Dengan memastikan keamanan komputer yang efektif, organisasi dapat melindungi aset digital mereka, menjaga operasi berjalan dengan lancar, dan memenuhi kewajiban hukum serta etika mereka terhadap pelanggan dan pemangku kepentingan. Merancang kebijakan keamanan komputer secara efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi, mudah dipahami oleh semua anggota, dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi mengembangkan kebijakan keamanan komputer yang kuat dan efektif, yang tidak hanya melindungi aset informasi mereka, tetapi juga membangun budaya keamanan yang kuat di seluruh organisasi. Pertemuan ke-12 yaitu e-business dan e-commerce. E-business mencakup semua aspek penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dan mengelola operasi bisnis. Ini melibatkan berbagai proses bisnis yang dilakukan secara elektronik, termasuk yang ke-1, manajemen rantai pasokan atau supply chain management; yang kedua, manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management; yang ketiga, procurement; yang keempat, enterprise resource dan planning atau ERP; yang kelima, e-learning; yang keenam, komunikasi internal dan kolaborasi. E-commerce adalah subset dari e-business yang lebih fokus pada transaksi yang terjadi secara elektronik. Ini mencakup pembelian dan penjualan dan jasa melalui internet. Beberapa aspek penting e-commerce meliputi: 1, toko online; yang kedua, marketplace; yang ketiga, pembayaran elektronik atau electronic payment; yang keempat, ticketing; yang kelima, mobile commerce. Perbedaan pertama itu cakupan. E-business lebih luas dan mencakup semua aspek operasi bisnis yang dilakukan secara elektronik. E-commerce lebih fokus pada transaksi komersial online. Yang kedua, fokus aktivitas. E-business mencakup proses internal dan eksternal perusahaan, termasuk manajemen, produksi, pemasaran, dan penjualan. Yang ketiga, e-commerce terutama berfokus pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.
Contoh implementasi e-business berusaha menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasikan dan mengelola operasi bisnis mereka, atau menggunakan CRM untuk melacak interaksi pelanggan dan meningkatkan layanan. E-commerce, toko online seperti Lazada atau Shopee yang menjual produk langsung kepada konsumen melalui platform online. Dengan kata lain, e-commerce adalah bagian dari e-business, tapi tidak semua e-business adalah e-commerce. Tantangan e-business: yang pertama, keamanan data; yang kedua, integritas sistem; yang ketiga, perubahan teknologi; yang keempat, manajemen perubahan; yang kelima, kepatuhan dan regulasi; yang keenam, biaya implementasi. Tantangan e-commerce: yang pertama, keamanan transaksi; yang kedua, pengelolaan logistik dan pengiriman; yang ketiga, persaingan yang ketat; yang keempat, pengalaman pelanggan; yang kelima, pemasaran digital; yang keenam, skalabilitas; yang ketujuh, pengambilan produk atau return management; yang kedelapan, kepatuhan terhadap peraturan. Strategi e-commerce: yang pertama, optimasi pengalaman pengguna, yaitu desain responsif, navigasi yang mudah, proses checkout sederhana. Yang kedua, pemasaran digital, SEO atau Search Engine Optimization, pemasaran konten, iklan berbayar, PPC. Yang ketiga itu media sosial, yaitu aktivitas dan platform sosial, konten interaktif. Yang keempat, personalization, yaitu rekomendasi produk, email marketing yang dipersonalisasi. Yang kelima, manajemen inventaris dan logistik, yaitu otomasi stok, kerjasama dengan layanan logistik. Dan layanan pelanggan, yaitu dukungan 24/7 kebijakan, pengambilan yang jelas. Pertimbangan dalam e-commerce: yang pertama, keamanan dan privasi. Yang pertama, keamanan dan privasi, yaitu keamanan transaksi, kebijakan privasi. Kedua, kepatuhan hukum dan regulasi, perlindungan. Yang kedua, kepatuhan hukum dan regulasi, yaitu perlindungan konsumen, pajak dan bea. Yang ketiga, analisis dan pengukuran, yaitu pelacakan kinerja, KPI, Key Performance Indicator. Yang keempat, optimal mobile, yaitu aplikasi mobile, desain mobile first. Yang kelima, diversifikasi produk, yaitu riset pasar, pengembangan produk baru. Yang keenam, sustainability, yaitu praktik ramah lingkungan, transparansi, berkomunikasi secara transparan dengan pelanggan tentang upaya berkelanjutan. Pertemuan ke-13 yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses merancang dan menentukan spesifikasi dari suatu sistem yang akan dibangun untuk diubah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Proses ini mencakup berbagai langkah yang diperlukan untuk memahami, mengembangkan, dan mendokumentasikan kebutuhan serta solusi yang akan diimplementasikan dalam sistem. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam perancangan sistem. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan, yaitu analisis kebutuhan, dokumentasi kebutuhan. Yang kedua, analisis sistem, studi kelayakan, risiko. Yang ketiga, desain sistem, yaitu desain arsitektur, prototype. Yang keempat, implementasi, yaitu pengkodean, pengujian. Yang kelima, pengujian dan validasi, yaitu pengujian sistem, validasi. Yang keenam, deploy dan pemeliharaan, yaitu deploy, pemeliharaan. Yang ketujuh, dokumentasi, yaitu dokumentasi sistem, manual pengguna. Yang kedelapan, pelatihan dan dukungan, pelatihan pengguna, dukungan teknis. Contoh perancangan sistem: 1. Mengumpulkan kebutuhan dari staf gudang dan manajemen untuk mengetahui fitur apa saja yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa sistem tersebut layak dibangun. Yang ketiga, merancang arsitektur sistem, termasuk database untuk menyimpan data, integritas dan antarmuka pengguna untuk memasukkan dan mengolah data. Yang keempat, membuat prototype awal untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Yang keenam, memasang sistem di lingkungan produksi dan memberikan kepada pengguna. Yang kelima, mengembangkan dan menguji sistem berdasarkan desain yang disetujui. Yang keenam, memasang sistem di lingkungan produksi dan memberikan pelatihan kepada pengguna. Yang ketujuh, memberikan dukungan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk memastikan sistem berjalan baik. Dengan pendekatan
yang terstruktur ini, perancangan sistem dapat memastikan bahwa solusi yang dihasilkan efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Langkah-langkah membuat program: pertama, perencanaan, yaitu spesifikasi pemulihan teknologi. Yang kedua, desain program, yaitu desain algoritma, desain struktur data, dan desain antarmuka. Yang ketiga, pengkodean, yaitu tulis kode, komentar, dan dokumentasi. Yang keempat, pengujian, yaitu pengujian unit, komentar, dan dokumentasi, pengujian sistem. Yang kelima, debugging, yaitu investigasi bug, perbaikan bug. Yang keenam, dokumentasi pengguna, dokumentasi teknis. Yang ketujuh, pemeliharaan, yaitu perbaikan bug, peningkatan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.